Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang manusia, keragaman, dan kesetaraan. Kelompok 5 ini anggotanya yaitu Antika Martatila, Ayu Puspitasari, Fajar Busrol, Joko Purwanto, dan Nur Aisyah. Hakikat keragaman dan kesetaraan manusia sebagai bangsa yang memiliki keragaman etnis, agama, dan budaya, Indonesia seringkali dijadikan ajang pemantauan bagaimana proses-proses demokrasi, penerapan ide-ide pluralisme, dan multikulturalisme dapat dilangsungkan. Penduduk yang menghuni wilayah Nusantara dapat dikelompokkan ke dalam berbagai bentuk pengelompokan sosial yang disebut suku bangsa, subsuku bangsa, maupun pengelompokan sosial yang didasari oleh sistem penggolongan sosial lain berdasarkan satu atau lebih unsur tertentu yang diperoleh secara askriptif atau warisan seperti ras, agama, dan sebagainya. Kesetaraan itu artinya setiap generasi melaksanakan pembangunan dan diberi kepercayaan penuh, dihargai, dihormati, dan diberikan pengakuan dalam hal kemampuan dan nilai-nilai yang dimiliki. Kesetaraan adalah komitmen bersama yang perlu untuk terus dipupuk dan dikembangkan dalam proses berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan prinsip kesetaraan tersebut, diharapkan kita kembali memperlihatkan jati diri dan harga diri sebagai bangsa dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa yang terus-menerus datang di setiap zaman. Prinsip kesetaraan bahwasannya setiap individu, organisasi, atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan yang lainnya. Karena itu, dalam kemitraan asas toleransi, kerjasama, saling timbal balik, harmonis, dan keterbukaan harus terus dijunjung tinggi. Dalam prinsip kesetaraan tidak boleh terjadi ada satu anggota yang memaksakan kehendaknya kepada anggota lain, misalnya merasa lebih terhormat atau lebih tinggi kedudukannya, sehingga anggota atau komunitas lainnya merasa terdiskriminasi dan tertindas oleh dominasi anggota atau komunitas lainnya. Selanjutnya yaitu ada kemajemukan dalam dinamika sosial dan budaya. Kemajemukan dalam masyarakat Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk perbedaan daya adaptasi antar kelompok-kelompok yang berbeda secara ras, suku bangsa, agama, dan bahasa, sehingga menjadikan kelompok-kelompok yang memiliki tingkat perkembangan kebudayaan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Menurut pandangan Tamrin Amal Taumagola, struktur mozaik sosial budaya yang tegak di Nusantara kita ini dapat dideskripsikan dalam 3 aspek, yaitu struktur kesukuan, distribusi wilayah agama, dan aspek tingkat pendidikan. Yang pertama dari aspek struktur kesukuan. Keseluruhan struktur mozaik Nusantara ini terbelah menjadi 2 bagian utama. Dari 656 suku di seluruh Nusantara, hanya ada 1/6 109 suku di PIB, sedangkan PIT ada 5/6 547 suku. Kedua, ada 7 suku, yaitu suku Aceh, Batak, Minang, Sunda, Jawa, Madura, dan Bali. Dari 9 suku dominan di Indonesia ada di PIB dan hanya 1 berlokasi di PIT, yaitu suku Bugis. Ketiga, setiap suku PIB paling kurang mendiami 1 provinsi secara utuh, dan kadang 2 atau lebih, seperti suku Minang dan Jawa. Baliknya di PIT, dalam satu kecamatan saja dapat ditemukan lebih dari 10 suku, dan dalam satu kabupaten berdiam lebih dari 20 suku, dan besar kemungkinan dalam satu provinsi menampung lebih dari 40 suku. Dalam tinjauan Konjaraningrat tahun 1987, suku bangsa di Indonesia dapat dipetakan dari model atau mata pencaharian. Antara lain dapat dikelompokkan pada masyarakat berburu, berladang,
tani sawah, berkebun, pengembara, dan sebagainya. Berdasarkan tingkat perkembangan tersebut, kelompok-kelompok suku bangsa di Indonesia dapat dibagi dalam 4 kategori utama, di mana satu sama lainnya memiliki tingkat daya adaptasi yang berbeda satu sama lainnya. Yang pertama, kelompok masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai tribal society. Yang kedua, kelompok masyarakat perladangan berputar atau sistem perladangan berpindah-pindah. Tiga, kelompok masyarakat petani. 4. Kelompok masyarakat perkotaan. Keragaman dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial budaya bangsa. Keberagaman dalam konteks Nusantara menjadi konsep kesetaraan sesuai dengan konsep integrasi nasional dengan rumusan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya bina, pecah, ika itu tunggal satu, sehingga Bhinneka Tunggal Ika artinya terpecah itu satu. Keberagaman dan kesetaraan dalam konteks kekayaan khazanah sosial budaya bangsa, salah satunya adalah dengan mengembangkan atau merumuskan kebudayaan nasional Indonesia. Keberagaman sosial budaya dan kesetaraan sosial budaya mampu mengemban fungsi kebudayaan nasional, yaitu dibagi dua. Yang pertama, suatu sistem gagasan dan perlambang yang memberi identitas kepada warga negaranya. Yang kedua, suatu sistem gagasan dan perlambang yang dapat dipakai oleh semua warga negara Indonesia yang beragam bhinneka. Itu untuk saling berkomunikasi dalam kesetaraan, dengan demikian dapat memperkuat solidaritas sosial budaya bangsa. Problematika keragaman dan kesetaraan serta solusinya dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dalam proses interaksi tersebut, kelompok etnik atau individu-individu akan memanfaatkan atribut-atribut sosial budaya yang dimilikinya untuk tujuan yang akan dicapai. Akses dan perebutan sumber daya di daerah yang bersifat struktural seperti potensi ekonomi dan kekuasaan politik, manifestasi etnisitas sering menimbulkan ketegangan dan konflik sosial bagi yang berkepentingan. Masa otonomi daerah sekarang ini memberikan peluang yang besar bagi tumbuhnya konflik sosial berbasis etnisitas. Otonomi daerah dalam masa tradisional ini harus belajar bagaimana meminimalisasi timbulnya konflik-konflik sosial yang berbasis etnisasi dan keagamaan. Solusinya yaitu ada dua, yaitu satu, merumuskan kebijakan pembangunan dan pembuatan regulasi daerah yang bersifat transparan, demokratis, berorientasi kerakyatan dan berdimensi keadilan sosial. Yang kedua, pada tataran sosial, membangun fondasi kesadaran struktural kultural bernegara dan berbangsa agar memiliki kemampuan dalam berdiskusi dengan elit daerah untuk memberi arahan kebijakan pembangunan daerah yang memihak pada kepentingan masyarakat luas. Sekian pemaparan materi hakikat keragaman dan kesetaraan manusia dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.